Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membalas kritik Tom Lembong soal harga nikel anjlok. Luhut menyebut Tom harus melihat data panjang. Pernyataan Luhut ini disampaikan melalui akun Instagram miliknya @luhutpanjaitan. Luhut menyatakan Tom harusnya melihat data panjang bagaimana pergerakan harga nikel. Luhut juga menekankan harga nikel sekarang lebih baik ketimbang sebelum pemerintah menjalankan hilirisasi. Kabinet tidak pernah selesai, sekarang kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai, sekarang kami yang menyelesaikan itu. Melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Sebelumnya, debat Cawapres pada hari Minggu lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengungkit nama Thomas Lembong pada Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar soal produk litium ferrofosfat, baterai mobil listrik. Pasca debat, Tom Lembong menyatakan hilirisasi nikel di Indonesia telah ugal-ugalan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sempat saling sindir kala membahas rencana pengembangan litium ferrofosfat atau LFP. Menurut Gibran, adalah hoax bila mobil listrik buatan asal Amerika Serikat Tesla tidak menggunakan nikel. Gibran menuding pembahasan baterai LFP menyudutkan Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, litium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP, itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Sementara Kapten Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Thomas Lembong menyebut, paslon nomor urut 1 tidak anti nikel dan anti hilirisasi seperti yang dituduhkan kubu Prabowo Gibran. Menurut Thomas Lembong yang menjadi keberatan Anies Muhaimin, hilirisasi nikel di Indonesia ugal-ugalan. Mungkin yang dimaksud Mas Gibran itu kok tidak berpihak kepada produksi nasional, ya kan? Saya kira jawaban Pak Muhaimin kemarin sangat pas, ya sangat sempurna. Kita tentunya tidak anti hilirisasi. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan. Oke. Sementara Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut pihak Anies Muhaimin lebih mempromosikan penggunaan litium ferrofosfat LFP yang merupakan produk Tiongkok. Litium ferrofosfat ini kan produk turunan baterai yang dimunculkan oleh China sebagai saingan daripada nikel. Yang sebetulnya kampanye ini adalah kampanye anti kebijakan penyetopan ekspor. Jika dibandingkan, penggunaan litium ferrofosfat lebih aman dari risiko kebakaran, sementara nikel lebih mudah terbakar. Faktor daya tahan, LFP lebih memiliki daya tahan dibanding nikel. Dilihat dari dampak lingkungan, LFP ini lebih ramah lingkungan, sementara limbah nikel merusak lingkungan. Kalau melihat biaya, LFP ini lebih hemat dibanding nikel. Pada 2022 lalu, ekspor nikel Indonesia paling besar ke Tiongkok mencapai 73,91 juta kilogram, dengan nilai ekspor mencapai 1,14 triliun rupiah. Kemudian ke Jepang sebanyak 16,9 juta kilogram dengan nilai 261,9 miliar rupiah. Selanjutnya ke Korea Selatan yang mencapai 14 juta kilogram dengan nilai 218,7 miliar rupiah. Hingga saat ini Indonesia sudah memiliki 2 smelter nikel di Banten. Ada 3 di Sulawesi Tengah, 2 di Sulawesi Tenggara, dan 1 di Sulawesi Selatan, serta 7 di Maluku Utara. Total akan ada 116 smelter yang didirikan. Pemerintah harus memastikan kekayaan alam di Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi 20 kali dalam kurun waktu 6 jam. Informasi lengkapnya sesaat lagi.